satu periode belakang. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kita promo terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Ya, apa kabarnya nak? Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Sudah prokes tadi anak ya? Ya, sudah mencuci tangan, kemudian cek suhu. Berdoa mulai. Cek kehadiran terlebih dahulu ya. Sepertinya hadir semua ya. Ya, oke. Terima kasih hadir semuanya. Baiklah, langsung saja kita memulai pembelajaran. Seperti biasa kita ngapain nak? Ya, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Siap. Hatiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di udara. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyaklah guruku, terima kasihku. Sayang guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyaklah guruku, terima kasihku. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Salmon? Ya, ini Semangat kekompakan atau kebersamaan. semangat kekompakan atau kebersamaan. Ya, semua kompak ya nak ya. Ya, ada lagi? Ya, kalian? Apa nak? Ya.
Ya, lanjut, ada lagi? Ya, Nabil. Semangat pantang menyerah. Ya, terlihat ya dari daun yang satu tuh, daun berikutnya dia bagaimana dia menggapainya. Ya, ada lagi nak? Ya, yang Lisa. Kerja keras. Kerja keras. Ya, ada lagi yang lain? Ya, Rio. Sama. Kerja sama. Ya, sama. Ada lagi yang lain pendapat yang lain? Ya, Naya. Disiplin. Ya. Sudah cukup ya? Ya. Dari beberapa jawaban dari Ananda semua itu benar ya nak ya. Jadi apa yang dialami oleh si semut itu juga terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh kita. Kamu sebagai pelajar kita harus menanamkan sikap seperti itu. Contohnya nanti kita akan bekerja sama di dalam tim ya. Nah, bagaimana untuk mencapai sesuatu itu yang harus kerja sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita jangan menyerah. Selalu lihat ke depan dan lakukan semua yang bisa dilakukan. Ada pepatah? Apa pepatahnya? Ya. Artinya sesuatu hal akan berhasil kalau dikerjakan secara bersama-sama atau bergotong royong. Masih ingat nggak apa materi yang kita pelajari sebelumnya? Karena itu berkaitan. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Materi kita yang kemarin, ya? Saya? Menceritakan kembali isi teks fabel. Iya, menceritakan kembali isi fabel. Nah, ini berkaitan dia. Sebelum kita masuk kepada menelaah, kita harus tahu dulu isi dari teks fabel. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa langkah-langkah dalam menceritakan isi fabel? Ya, bisa. 1. Membaca berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. 2. Mencatat nama tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat yang terdapat dalam teks fabel. 3. Mengurutkan atau menentukan rangkaian peristiwa dengan mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok teks fabel. 4. Menulis atau memisahkan kembali teks fabel yang dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri atau tidak menggunakan dialog. Ya, kita masuk kepada materi kita yang baru. Akan kita telaah, akan kita analisis apa saja struktur dan kebahasaan yang ada pada teks fabel. Nah, peserta didik dapat menelaah struktur teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Yang kedua, barulah peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Jadi ada 2 tujuan yang harus kita capai hari ini, ya? Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Eda Mayasari SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini adalah teks fabel. Baiklah, langsung saja ya nak, kita masuk kepada materi pembelajaran. Struktur teks fabel. Struktur teks fabel itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kita lihat dulu, yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah berisi pengenalan tokoh, latar tempat dan waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Dan yang kedua, komplikasi. Berisi munculnya masalah atau konflik cerita. Dan yang ketiga, resolusi. Berisi penyelesaian atau pemecahan masalah atau solusi dari konflik. Dan yang keempat adalah koda, yaitu berisi kesimpulan atau pesan moral terkait dengan cerita yang telah disampaikan. Nah, sampai di sini semuanya mengerti ya. Nanti Ibu akan menjelaskan contoh dari bagian struktur teks fabel. Baiklah, di sini Ibu mengambil contoh
dari teks fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Orientasinya, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, itulah contoh orientasi. Kita lihat kenapa dikatakan orientasi, karena pada suatu hari itu merupakan pengenalan waktu. Di taman adalah pengenalan latar, dan sang semut itu adalah pengenalan tokoh. Nah, sampai di sini paham ya, Nak? Nah, kita lanjut contoh komplikasi. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya ialah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Baiklah, kenapa dikatakan itu adalah komplikasi? Karena masalah mulai muncul, yaitu sang semut mengejek si kepompong. Lanjut komplikasi. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong. Nah, kita lihat apa masalah yang terjadi. Ternyata semut tergelincir ke dalam lumpur. Kemudian semut meminta bantuan karena dia mau tenggelam. Nah, kita lanjut contoh resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Baiklah, kenapa ini dikatakan resolusi? Karena di sini ada penyelesaian dari konflik tersebut. Ternyata yang menyelamatkan si semut adalah kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu adalah kepompong yang dulu pernah diejek oleh semut. Selanjutnya contoh kodal. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, itulah kode dari teks fabel.
Ada dua pertanyaan yang akan Ananda diskusikan di dalam kelompok, yaitu yang pertama, telahlah bagian-bagian struktur teks fabel yang berjudul Gigi Jerapah dan Pustikus. Dan yang kedua, telahlah unsur-unsur kebahasaan teks fabel Gigi Jerapah dan Pustikus. Selamat bekerja ya Ananda Ibu semuanya, dan silahkan berdiskusi di dalam kelompoknya. Sebelum kamu mulai diskusi, Ibu akan membagi ya untuk 1, 2, 3. Nanti yang di depan berapanya ya. Jadi ada 3 LKPD, artinya ada 3 kelompok di sini. Nah, sebelum kita masuk kepada LKPD, ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah cukup jelas apa yang Ibu sampaikan pada video tersebut? Ya, Ananda silakan langsung berkelompok. Sebelum dimulai, coba kamu buka lembaran LKPD-nya seperti biasa, tulis nama, kemudian kelompok, dan yang pertama menelaah struktur teks fabel, dan yang kedua lihat tabelnya ya nak, yang kedua baru analisis telaah unsur pembahasan. Nah, sebelum kamu bekerja, dengarkan penguatan yang diberikan terlebih dahulu. Nah, untuk struktur itu ada 4 ya, orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode. Nah, jadi pada bagian teks fabel, coba kamu lihat ada berapa paragraf pada teks tersebut? 2, tempat dan waktu. Tempat apa contohnya? Yaitu diawali dengan kata di. Tidak hanya di awal ya, juga ada pada tengah. Iya, bisa di tengah. Pokoknya dia menyatakan tempat. Kalau waktu apa? Screenshot. Iya, Pak. Ada. Lanjut yang keempat, kata hubung. Ada berapa kata hubung? Iya, apa yang ketiganya nak? Iya, lalu, kemudian dan akhirnya ada. Berarti pengertian Ibu Smeda. Silakan bekerja.
jawaban dari lembar LKP. 1. Analisis telaah struktur teks fabel. Bagian orientasi pada paragraf 1 dan 2, komplikasi pada paragraf 3 dan 4, resolusi pada paragraf 5. Koda paragraf 6. Kata kerja aktif. A. Kata kerja aktif transitif. Contohnya mendapat. B. Kata kerja aktif intransitif. Contohnya bekerja sama. 2. Kata panjang. Contohnya sang jerapah itu bernama Cici. Si dan sang. Cici itu bernama Bus. Kata 3. Kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya dikisahkan kehidupan sekelompok binatang di sebuah kampung. Pada suatu hari dan ada seekor jerapah yang tengah mencari pekerjaan. Kata hubung. Lalu, kemudian, akhirnya. Bacakan kalimatnya. 1. Pak Bungkong sang pemilik rumah sangat suka. Lalu ia memberi ongkos lebih untuk tikus dan biji jerapah. Dengan gembira, tikus naik ke leher sang jerapah. Kemudian ia memegang tali cat dengan mulutnya. 3. Akhirnya mulai saat itu biji dan tikus bekerja sama sebagai tukang cat di kampung tersebut. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok puisi. Kita bagus dan mempunyai kesepakatan bersama, dan hasil jawabannya Pas, sesuai dengan kamu, kelompok kamu, ya, kelompok drama, ya. sudah menjawab pertanyaan dengan benar dan sesuai teks fabel, biji jerapah dan tikus. Ya, oke. Kita lanjut kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok puisi. Nah, sekarang kita lanjut untuk menguji pemahaman masing-masing peserta didik
Sofia Azahra dan siapa ini? Ya, Valen. Ya, kita berikan aplaus untuk temannya. Ya, baiklah. Senang ya? Senang ya belajar fabel ya? Ya, senang. Nah, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Angkat tangannya. Yang bisa menyimpulkan, ya, silahkan Valen. Kesimpulannya, struktur text fabel ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk kaidah kebahasaannya ada 4 juga, yaitu kata kerja aktif, kata sanjang, kata keterangan, dan kata hubungan. Iya, benar. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu ada 2. Nah, siswa mampu menyebutkan struktur teks fabel dan kaidah kebahasaan. Jadi minggu depan pembelajaran kita masih tentang teks fabel ya nak, dan ini lebih seru lagi. Kamu semuanya akan memperagakan fabel di depan kelas. Tadi apa judul fabelnya? Gigi, jerapah, dan tikus. Berarti ada 2 tokoh. Apa tokohnya? Jerapah dan tikus. Misalnya si Aini nanti jadi jerapah, Nuralisa jadi tikus. Nah, Bu, apakah kita jadi seperti itu? Tidak. Tapi nanti kalian siapkan dari rumah. Kalian bawa contoh, kalian cari di internet boleh ya. Gambar dari jerapah dan si tikus. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Siap, Rob. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ya, aplaus.